Di jalan tuh sibuk dulu singgah sini. Kadang-kadang Iya, kita iya. antri nunggu dulu kan. Subuh ngantri sadam orang gitu kan. Oh, unik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. 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 Tapi kan yang nonton bisa pagi, bisa siang, Oh, bisa bisa. malam, bisa sore, bisa kapan aja kan? Kalau YouTube bebas. YouTube bebas. Yang jelas Jadi- kita jumpa lagi di Apoketsa Apa kesah? Paski Riau. Wah, itu dia. Malam ini malam keberapa nih? Ini ragu nih, 29 atau 8 nih? 29 atau 28? Malam 29 berarti ya? 29. Tapi yang jelas, besok itu 21 April, itu ulang tahun Paski. 21 April tahun ini berarti 18 tahun Paski. Persatuan Dari Seniman dua- Komedi Indonesia. 2005, Dari 2005. ya? Ah. 2005. Kalau Paski Riau ulang tahun nanti 5 Juni. Oh, 5 Juni. 5 Juni. Nah, selamat ulang tahun untuk Paski. Semoga semakin lucu, semakin bisa menaungi insan-insan komedi di tanah Indonesia. air, di Indonesia. Pokoknya makin mantap lah. Apalagi Pak Ketua kita kan, Ketua Umum kita Bang Jarwo kuat. Selalu kuat. Selalu kuat dan pastilah kuat lah. Pasti Apalagi kuat nanti- lah. Budak Riau tuh. Woi. Wah, itu Budak dia. Rumbai itu. Budak Rumbai. Lahir duri. Lahir duri, ya. Oke, Mat. Ya. Malam ini kita nak bual-bual tentang Lebaran lah ya. Rayo. Rayo. Hari Raya. Boleh. Karena memang biasanya malam-malam menjelang Raya ini hari-hari menjelang Raya ini makin banyak aktivitas kita untuk mempersiapkan. Ya, pasti. Engkau sendiri balik kampung tak? Balik insya-Allah. Balik Insya-Allah. ke Pak Ning ya. Ke Pak Ning. Pak Ning. Jalan bagus. Jalan tak perlu bagus. pakai pesawat. Jadi pakai apa? Pakai pesawit. Sawit. Kena dodos. Oke. Berarti balik kampung. Nah, Insya-Allah. persiapan yang sudah dilakukan apa nih? Oh, persiapan tuh tak banyak. Tak banyak. Paling baju gayo budak. Baju gayo. Sepatu gayo budak. Ya kan? Kue gayo. Kue gayo. Mak sama bapaknya tak disiapkan? Awak tak usah lagi. Awak paling-paling kan baju gayo 4. Kain sarung 3. Kain sayur 3. Dah cukup lah tu. Dah cukup tu. Kue gayo yang boleh banyak. Kue gayo. Apa yang membuat seorang matrok betul-betul pengen balik kampung di hari raya? Ini kan. Ini ya. Sebetulnya kalau ini persoalannya sudah dibagi dua sebetulnya, Bang. Bagi dua ini begini. 20 tahun hidup di Pak Ning. Sekarang sudah lebih 20 tahun pula hidup di Pekanbaru. Jadi sebetulnya rindu itu ada terus. Rindu ada terus. Rindu itu ada terus itu. Artinya tidak harus menunggu pada hari raya gitu kan. Tidak harus menunggu lebaran, tapi ini semacam apa sudah menjadi sakral gitu kan. Bahwa kita harus balik kayu. Harus balik kayu. Tujuannya tuh kalau kecil-kecil dulu kita senang-senang gitu kan. Senang-senang bermain dengan kawan-kawan. Walaupun setiap hari jumpa kawan-kawan, tapi di hari raya itu dia Lain punya pula ya, suasananya lain. Suasananya beda, Bang. Nah, jadi itu sebetul tertanam dari kecil. Jadi jauh-jauh pun berjalan, jauh-jauh pun kita tinggal di luar daripada Pak Ning, inginnya balik kampung. Balik kampung tujuannya memang gembira itu mungkin kita tidak dapatlah sepuas hati nak gembira macam dulu, tapi ini semacam momennya memang harus balik kampung. Semacam sudah menjadi budaya, kita harus balik kampung. Dan itu kan bukan cuma sama kita ya di Riau lah, tapi di seluruh Indonesia, Seluruh bahkan Indonesia bahkan Nusantara lah ya, Nusantara, Malaysia, Malaysia. Brunei dan lainnya juga punya Dan budaya balik kampung. Budaya balik kampung ini, dan ini akhirnya semua orang meraihkan untuk air kayu itu, sehingga mereka membuat ada yang membuat kalau dulu kalau kecil-kecil pakai lilin, pakai begitu colok, colok. ya kan, itu menandakan bahwa kita mau air raya gitu. Ini yang ditanamkan menjadi kerinduan kita terhadap kampung. Betul, suasana lebaran di kampung tentu akan beda suasana lebaran kita di Pasti, kota. Bang. Artinya kan tradisi-tradisi yang seperti yang Mat katakan tadi, misalnya ada lampu colok segala macam. Kalau di kota mungkin dah agak kurang ya. Tapi sekarang kan sudah ada pula nih dari pemerintah kan melalui Dinas Pariwisata atau Dinas Kebudayaan biasanya membuat festival lampu colok kan di daerah di kota-kota tertentu. Tahun lalu sudah dibuat sebetulnya. Tapi tahun ini lebih meriah lagi. Itu kan membangkitkan kenangan kita. Betul. Pada masa-masa inilah ya, masa-masa kecil kita di kampung. Iya, betul. Dan kalau di kampung kita ini soal rindu tuh. Kalau pertanyaan tadi kenapa membuat ingin balik kampung, salah satunya itu. Momennya kita ingin mengulang masa-masa itu. Sebetulnya tidak tercapai juga sebetulnya. Karena kalau masa awak kecil-kecil dulu
kita menikmati betul gitu. Ya. Itu bisa jalannya jaraknya itu paling-paling 7 likur tuh Bang, paling-paling 2 kilo kita udah ketemu anu lagi colok yang lain. Iya. Nah, kalau di sini kan kita harus cari tempat-tempat gitu. Memang spot-spot tertentu dibuatkan Iya, gitu kan. ya ini kan second daripada kerinduan itulah. Ya. Walaupun pada awalnya kita balik kampung karena ingin silaturahmi yang ingin memperbaiki eratnya hubungan Betul. kekeluargaan salah satunya begitu. Dan walaupun kita selalu balik kampung, tapi ini persoalan momen sebenarnya. Beda memang balik kampung di momen lebaran dengan di luar momen lebaran itu beda. Beda, Bang. Beda, Sangat Mas. beda. Walaupun misalnya orang tua kita sudah sama-sama tinggal kita di kota, tapi pada saat lebaran tuh memang keinginan untuk balik kampung tetap kuat. Tetap kuat. Bawa orang tua sekalian balik kan, karena orang tua juga akhirnya bertemu kawan-kawan lama dia. Iya memang Jiran momen tetangga dulu kan. silaturahminya memang itu diciptakan untuk di kampung. Dan ini coba diajarkan kepada anak-anak. Kepada anak-anak bahwa kita punya keluarga juga di kampung. Yeah. Artinya momen paling tepat nih jarang sekali. Kalau di kampung itu kita kan jarang Bang silaturahmi rumah ke rumah. Terlepas daripada hari raya, lebaran. Jarang kita rumah ke rumah atau apa, jarang sekali. Tapi ketika hari raya kita semacam ada hak dan kewajiban untuk datang ke rumah itu gitu. Walaupun cuma katakanlah 5 menit ya, datang, itu pamit lagi, pindah lagi ke rumah yang lain, akhirnya semua terkunjungi lah. Kalau banyak tapi tempat kami di dekat rumah, hari raya kedua biasanya tuh. Itu keliling kampung tuh, keliling kawasan pemukiman situlah. Ya. Jadi kumpul biasa di masjid, warga kumpul di masjid. Nanti kami datang tuh ke rumah-rumah. Jadi datang, salam-salaman, kodenya gampang tuh. Nanti ada yang teriak, Assalamualaikum. Nanti waktunya balik. Kadang tengah. Itu. Assalamualaikum. Langsung balik lagi. Ini Bang menarik sebetulnya. Menariknya gini. Hari raya itu semacam sudah disusun. Hari raya pertama kita di rumah, hari kedua kita dengan warga lah. Hari ketiga kita dengan kawan. Hari keempat kita dengan komunitas. Sampai hari ketujuh masih ini. Masih ada. Jadi bila kita nak puasa kamu habis diraya. Habis raya semua yang gitu. Dan memang macam-macam makanan tuh disajikan. Ada yang pertama tuh ini, yang kedua ini, tiga ini kan. Jadi seru memang. Seru Bang, sangat seru karena makanan banyak. Ya. Tapi keuntungan rumah sakit di hari ke-7 biasanya. Ngapa gitu? Ya sakit perut. Banyak minum air kaleng kan? Sebulan kan menahan hawa nafsu segala macam kan. Dilampiaskan sampai rumah sakit. Kita minum air soda kayak kaleng kan. Semua diminum. Dari warna merah, warna semua. Oranye kan. Lengkap dalam itu. Jadi perut ini tak anu. Terkejut-kejut perut tuh. Nanti kita bahas soal makanan kalau lebaran. Oke, sip. Kita rehat dulu ya. Tetap di Apokesah Paskir Riau. Oke, kita lanjut lagi nih. Buat kita di Apokesah Paskir Riau bahas soal lebaran. Tadi udah diceritakan alasan kenapa harus balik kampung. Kerinduan, silaturahmi dan lain-lain lah. Nah, sekarang nih sama nih masalah kerinduan, tapi berkaitan dengan makanan. Ada menu-menu tertentu yang memang di beberapa daerah wajib ada. Ya. Wajib ada makanan itu di hari raya. Macam kalau di Rengat itu bolu dam nggak salah tuh. Di Inhulu bolu rendam. Di mana lagi nanti ada yang harus ada lah pokoknya makanan itu. Iya. Kalau di kampung Mat Tok sendiri apa? Jelas pertama sekali mungkin pertama tuh ketupat ya Bang. Pasti. Ketupat ya. Ketupat itu jadi ada lawannya tuh. Lawan itu serunding. Serunding itu kelapa yang digongseng. Betul. Kelapa yang digongseng. Kelapa digongseng kemudian dimasukkan udang kering. Udang ebi ya. Ebi. Habis itu campuran segala macam sehingga dia membentuk jadi serunding dan itu makan dengan ketupat. Selain itu, kalau rendang nampaknya terlalu apa? Kalau mainstream. Kalau rendang ini lebih menarik sebetulnya dari ketupat dan kami rata-rata harus bisa buat. Tapi itu ketupatnya ketupat memang ketupat atau lontong?
Ketupat. Ketupat ya? Jadi ketupat itu ada 2. Ini dia. Ketupat itu ada 2. Ketupat pasar 1 dan ketupat bawang. Ketupat apa bedanya, Mat? Bedanya jalinnya aja. Oke, jalinan apanya itu ya? Kalau jalin pertanyaan pas yang menutupnya itu yang menentukan di ketupat bawang atau ketupat pasar. Itu yang menentukan ini jadi kalau kita masukkan ujung ini ke sini dia akan jadi bawang. Oke. Kalau ini di satu. Tapi bentuk sama. Beda, Bang. Beda. Jadi kalau kita nengok di iklan-iklan TV misalnya, yang rata-ratanya itu ketupat bawang. Ketupat bawang. Ketupat bawang itu dia bentuk seperti bawang. Oke. Bawang. Kalau ketupat pasar itu dia petak. Petak ya. Kubus ya. Tapi kalau daunnya tetap daun kelapa Tetap ya. Daun kelapa. Daun sawit payah nanti ya. Daun sawit ajab halus. Tapi ada juga yang ini kan yang di Rumbai di daerah tepian Sungai Siak itu pakai daun apa namanya? Aduh. Daun nipah ya? Bukan daun nipah. Bukan daun nipah. Dia putih tuh ini daun itu. Tunggu, daunnya daun ini. Kepau. Daun kepau. Daun kepau. Dan itu tahan lama kan ya? Sangat. Itu memang digunakan untuk ketupat biasanya, dan itu tahan lama. Tahan lama kan? Dia tak pernah habis. Kalau beda dengan daun kelapa ini dia hanya bertahan 2-3 hari. Ya. 2-3 hari. 2-3 hari lama tuh, Pak? 23 hari. 23 hari. 2 sampai 3 hari ya. 23 hari, 1 bulan apa masuk kan? 1 bulan juga. 1 bulan buaya. 2-3 hari. Itu, Bang. Jadi ketupat dan sambal serunding. Dan ada lagi kalau di kampung itu menariknya ini buat kerinduan juga sebetulnya, Bang. Betul. Karena salah satu makanannya itu macam-macam ya. Yang selalu berhubungan misalnya kue dari tepung-tepung namanya. Kalau sini kue apa namanya? Dia ada kue timbul gitu kan? Kue timbul namanya. Timbul. Dia timbul, Bang. Jadi dia kecil ketika di di open dia timbul deh macam roti. Kue apa nama untuk sini ya? Bolu dia macam bolu atau apa? Bukan bolu. Bolu kue kering. Macam sagun. Sagun mana kue sagun, bangkit. Bang? Kue bangkit. Kue bangkit. Kue timbul dia ada. Bangkit timbul siapa lah, Bang? Bangkit di kubu. Bangkit kubu timbul di daun timbul dari air ya. Timbul dari air itu. Kue bangkit. Kemudian semuanya persoalan nama aja. Persoalan nama. Oke. Kue bawang. Kue bawang tuh kalau di Paning tuh nama kue lata. Kue bawang. Ada yang kue daki tau. Kue daki ya gini tuh ya. Karena campur daki. Ya Allah. Dipilin. Itu jadi dan di Pak Ning itu, Bang. Minuman itu berbeda dengan di Pekanbaru. Minumannya apa tuh? Orson. Jadi Orson. misalnya minuman tuh banyaknya dari Malaysia. Minuman kaleng itu dari Malaysia. Iya. Dan harganya tuh lebih murah. Oke. Berapa produk mungkin yang di sini satu case berapa sampai 200 lebih, sana mungkin hanya sampai 100.000, 100 lebih. Tak tahulah sekarang ya. Tapi kalau dulu sangat mudah. Apa lemonade? Lemonade sebetulnya. Lemonade. Dibaca entah ngapa yang Melayu nyebutnya lemonade. Lemonade. Ini biar cepat. Biar cepat. minum cepat itu. Lemonade kan. Jadi itu selalu ada gitu. Dan uniknya, Bang, begini. Di kampung itu mungkin tidak di Pak Ning aja, tapi mungkin arah ke atas lagi sampai ke Balai pun ya. Balai itu. Mereka kalau berbelanja tuh memang hari raya tuh ke Malaysia. Karena perbatasan kan, wajar kan. Berbatasan. Jadi memang faktor dekat ya juga. Jadi uniknya beragam jadinya gitu. Jadi lebih dekat mereka ke Malaysia daripada ke Pekanbaru. Aku sendiri kalau misalnya balik kampung ke Palembang, yang ku kejar tuh bukan pempek. Karena pempek itu udah terlalu mainstream. Kan baru Serak, mana-mana Serak kan. Tapi yang ku cari itu mie celor. Mie celor. Tahu mie celor? Tak tahu, Bang. Kalau di Pinang tuh namanya mie lendir. Mie lendir. Itu ya. Dia dicelur. Dicelur. Sama kita di Pak Ning dengan celou. Dicelur. Dicelur. Iya. Nanti ada sama toge. Ya. Kalau orang Palembang sebenarnya kecamba. Oke. Kecamba, nanti dimasukkan, kasih kuah itu kari, udang segala macam. Sudah pakai putih telur. Makanan gitu tuh hanya jumpa di hari raya, Bang. Tapi
Kalau mie celo banyak lah. Di Palembang tuh hampir setiap hari ada. Cuma kan memang itu yang ku kejar. Sini ada. Mahal. Ada beberapa tempat lah. Mahal. Kalau Palembang bisa balik kampung kan? Balik kampung. Sambil balik kampung. Memang lenyap bro. Langsung bawa sebanyak. Murah meriah kan makanannya. Nah itulah yang membuat rindu balik kampung. Dodol. Lempuk. Wajik. Wajik. Nah itu wajib ada nampaknya bang. Memang udah tradisi. Iya, dan itu ada kawan kita yang di Bagan kan itu ya di Rohil jual dodol kan. Jual dodol ya? Pertama tutup close sampai 80 kilo. Itu naik lagi sampai 110 kilo. Ini naik tak tutup nih pesanan. Tak tutup nih bro. Aduh banyak betul. Tapi seru memang Lebaran itu menjadi momen silaturahim, menjadi momen balas dendam makan makanan yang selama ini tidak kita temui di tempat kita masing-masing lah, balik kampung tuh ketemulah makanan-makanan itu. Unik bang. Unik. Dan misalnya di kampung ini kita bisa minum yang ini. Di kampung lain itu ada satu kampung itu dia kalau Lebaran itu dia tidak menyajikan apa minuman kaleng atau botol enggak, atau minuman yang botol itu kan soda, justru air susu itu harus yang akan disajikan. Ini Mat nih ngomong minum dari tadi aku udah menunggu Gojek dulu datang. Kamu pikir ke sana nih, pancing ke Gojek cepat datang. Oke. Itu mungkin gini bang, termasuk kalau kampung itu lebih identik, lebih bahagia makan ayam. Ayam itu di hari raya itu memang harus sembelih ayam bang. Sembelih ayam. Itu ngapa gitu Ayam di rumah ya? Nah, ayamnya ayam kampung. Ayam di rumah kan? Ayam di rumah, dan itu biasanya 3 bulan 4 bulan sebelumnya ayam tuh ini sudah direncanakan. Ya gitu. Itu mampu muncul begitu. Kalau sini kita bisa tiap hari makan ayam. Oh, itu hampir tiap hari lah kita makan ayam. Ya. Sampai muak. Ya, kalau di kampung itu lain, apalagi ketika dia dimasak Udah lah, kita rehat dulu, nanti kita lanjutkan lagi. Tetap di Apokesah Paskir Riau. Oke, balik lagi kita di Apokesah Paskir Riau. Ini tak ada tepuk tangan, kalau kalian tepuk tangan ramai di studio. Nanti kasih efek tepuk tangannya. Ada hal yang lain, Mat, yang biasanya juga kita jumpai di momen-momen Lebaran. Selain tadi makanan juga kan segala macam. Aku pernah ke satu daerah di Kampar, di Kampar Kiri, di Syaulu waktu itu. Datang ke situ, Lebaran ke rumah paman lah, katakan gitu. Di situ ada lomba, Mat. Lomba diadakan pada saat hari raya. Jadi hari pertama nih. Raya pertama. Jadi pagi dah dah selesai sholat segala macam, bersalaman, silaturahim segala macam. Sore hari itu ada lomba. Di kampung itu. Jadi lombanya itu unik, lomba-lomba yang sifatnya tradisi lah. Yang paling lucu itu adalah meniti, ada kayu sebiji, kayu panjang kan, pakai sepeda. Tapi sepeda itu di kiri kanannya digantungi ini keranjang bawa ilalang, jerami. Jadi siapa yang putus sampai ke ujung, macam pemenang. Pakai lomba. Macam 17 Agustus. Macam 17 Agustus. Tapi itu kan tradisi daerah itu, tak tahu juga. Kalau misalnya kalau di Kampar betul kan misalnya kan orang tuh ada Lebaran 6 ya, Raya 6 ya. Raya 6. Biasanya kan orang tuh hari kedua sudah puasa lagi kan. 2 Syawal itu mereka puasa lagi, nanti sampai 6 hari baru hari raya. Itu yang lebih ramai lagi. Betul. Daripada hari raya yang 1 Syawal ya. Dan biasanya pakai ziarah kubur ramai-ramai. Itu memang unik juga di. Berarti dibatalkan dulu hari raya pertama ya. Hari raya dibatalkan dulu, ada 2 Syawal mereka puasa lagi sampai 6 baru mereka berlebaran raya 6 tadi itu. Mantap dia dapat 70 ya. Itu kalau di daerah Pak Ning ada tradisi-tradisi yang unik juga enggak? Tak ada, Bang. Tak ada ya? Tak ada. Paling-paling ini basap terus nih. Iya. Paling-paling ngitung kaleng lampu colok. Ngapa dihitung lagi? Gitu lagi. Jadi
apa ya? Itu kan tak ada lah sebetul untuk. Tapi biar orang yang nonton tahu, lampu colok ini lampu apa namanya? Pelita ya. Pelita yang disusun. Yang dibuat dari ada yang dari bahan kaleng, misalnya susu beruang itu atau dari botol Rating Dang M150 macam dibuat botol macam itu. Ini merek-merek semua gitu semua kan. Nanti tinggal ini bayarnya gitu. Jadi karena kita tak produksi itu. Dikasih sumbu kan. Dikasih sumbu. Dan itu disusun membentuk konfigurasi gambar masjid, gambar rumah adat dan lain-lain lah. Tergantung kreativitas lah. Tergantung kreativitas. Dan itu dilombakan. Sekarang ya. Dilombakan. Hadiahnya cukup besar. Nah, tadi tuh ngapa ngitung lampu colok? Hitung berapa minyak lebih. Kau dulu Bang, ini ya. Dulu lampu colok itu pembahasan lampu colok ya. Lampu colok itu bisa memakan 2.000 kaleng. Atau 4.000 kaleng. Untuk menghasilkan gambar yang maksimal, cantik ya. Maksimal. Dan itu dilombakan. Dilombakan. Dan bantuan minyaknya banyak. Dulu kan minyak tanah. Minyak tanah itu memang disediakan. Beli seketi ya? Beli sekati. Sekehendak hati. Dulu memang unik ya. Unik, tak ada nyebut satu botol. Beli minyak sebotol tak ada. Tak ada. Jadi beli minyak sekati. Sekati itu sekehendak hati. Berapa nak kasih lah gitu kan. Sekati gitu. Nah sekarang ketika minyak tanah itu langka, ada beberapa tempat dia menggantikannya dengan solar. Dicampur dengan pertalite. Itu yang dicampur. Karena kalau solar sendiri agak lambat pembakarannya. Kemudian bisa membuat lubang hidung hitam lebih cepat. Kalau lama-lama 3 hari kita bisa pegang juga bulu hidung kan. Jadi isinya abu semua. Jadi Hitler ya. Hitler tarik. Lama tuh Bang, hilang itu. Iyalah. Ya. Itu yang kena hirup terus kena hidu kan. Jadi paling-paling halal bihalal lah. Halal lah yang kreativitas anak muda untuk membuat beberapa kegiatan seni misalnya kan. Karena kan tadi momen halal bihalal itu juga macam-macam kan. Tadi yang aku bilang tadi kalau dekat rumahku hari raya kedua kami keliling tuh kumpul di masjid nanti keliling ke warga-warga. Kalau di rumah orang tuaku lain lagi tuh di komplek itu. Jadi selesai sholat Idul Fitri nanti ada satu rumah yang memang bergilir ditunjuk sebagai tempat kumpul. Tentu lebih luas lagi ya. Jadi begitu selesai sholat, langsung tuh ke rumah itu. Jadi halal bihalal inilah pembukanya lah. Warga warga. Nanti baru balik masing-masing. Ya, gitu. Keliling-keliling kampung lah dulu kan. Itulah pokoknya ada satu rumah pokoknya selalu menjadi tempat untuk singgah selesai sholat Idul Fitri. Langsung ke situ dulu, ke rumah itu dulu. Semacam wajiban itu lah ya. Kumpul dulu. Kebiasaan baru balik, baru ke rumah masing-masing gitu. Dan di Pak Ning itu Bang, kalau satu hari raya tuh, misalnya pagi, kita sebelum di sini mungkin saya tak jumpa itu gitu. Memang aneh ketika di kampung subuh itu setelah sholat subuh itu salam-salaman itu memang setelah sholat subuh itu Bang. Setelah sholat subuh? Setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat subuh itu pintu rumah dari buka. Dari buka, semua pintu rumah dari buka. Bisa jadi satu RT atau satu RW itu datang ke rumah. Iya. Saat subuh. Jadi kita dari subuh itu udah standby. Subuh butuh itu kata Subuh butuh udah standby. Jadi kalau nak salaman kita dengan orang tua itu, tentu kan kita nak mendulukan kita nih. Iya. Setelah subuh tuh langsung aja ya. Kalau tidak kita terlambat, online kalah duluan kan. Kalah duluan itu. Iya. Makanya itu apa ya? Itu sudah kebiasaan dari kecil saya jumpa itu. Makanya kalau di sini, saya pernah lebaran di sini, ketika bangun pagi itu hanya pergi sholat Id, bangun jam 6 itu udah terlambat rasanya. Setelah sholat subuh ya. Setelah sholat subuh tuh kami memang tak ada lagi. Memang tak tidur lagi ya. Tak ada tidur lagi. Langsung memang persiapannya. Kita udah mau salam-salaman nih. Ya. Dan itu tetangga-tangga walaupun tidak ada hubungan famili, hanya hubungan tetangga dekat rumah, itu datang. Tetap datang subuh-subuh. Nah, jadi tidak ada datang lagi. Kecuali datang hanya setelah sholat raya, baru datang hanya berkunjung aja. Jadi wajib itu memang setelah sholat subuh. Dan ini ketika itu dilakukan di sini, bukan dilakukan ya, saya ceritakan di sini,
rupanya kok bisa gitu? Ngapa pula subuh-subuh datang Subuh-subuh. rumah orang gitu kan? Orang tengah bekas emas segala macam kan. Itu memang. Dan uniknya Bang, di tengah jalan tuh kita kadang-kadang selisih jalan, semuanya itu sibuk gitu setelah subuh. Di jalan tuh sibuk dulu singgah sini. Kadang-kadang Iya, kita antri nunggu dulu kan. Subuh ngantri salam dulu orang gitu kan. Memang unik gitu. Orang tengah nyiapkan motong-motong ketupat segala gitu. macam kan. Nah, Manaskan belum boleh makan. gulai. Belum boleh makan. Nah begitu? Dia cuma salam aja. Datang, salam, dah salam balik. Nangis-nangis lah apa segala macam kan. Oh pakai nangis-nangis. Nangis, sedih lah kan. Kaedah ya sedih ya. Sedih lah kan. Sedih. Banyak puasa ketinggalan nih. Sedih ya. Gitu tuh. Mak banyak utang puasa ni. Ayo budak baju baru semua. Tak tahu duit mana dapat dia tak tahu dah boleh. Aduh, aku sudah lama betul tak balik lebaran. Palembang, Ke Palembang. Jadi lebaran di Palembang itu terakhir anak aku umur setahun tuh. Berarti 2014. Mak bang Nah, aku baru balik kampung, Mat. Tahun 10 kemarin. Tahun kemarin. Aha. Itu pun akhirnya pilihan ada dua nih, balik kampung pas lebaran atau berjarak 2 bulan setelah itu adik sepupu menikah. Oh gitu. Itu banyak duit keluar nih kalau Iya, balik terus kan. Akhirnya betul. kan memilih akhirnya balik pas waktu adik sepupu nikah. Oh gitu. Dirapel ya. Nah, jadi memang terlewatkan momen lebaran di Lebaran kampung. terlewat. Cuma akhirnya tergantikan dengan momen pernikahan karena kumpul keluarga lah. Rapel keluarga bonus besar. lah, rapel Nah, bonus. Itulah. Betul bang. Aduh. Jadi kalau kita cerita tentang balik kampung ini bukan persoalan materi ya, bukan persoalan kita banyak duit atau persoalan kita ada duit atau tak ada duit, bukan itu. Tapi kalau dilewatkan dalam 1 tahun itu tuh momen rasanya rugi gitu. Rugi kalau kita lewatkan hal yang macam itu. Ya bahkan kalau perlu hutang untuk balik kampung. Begitu gitu. Walaupun kita balik THR ada, tapi kan tak cukup juga nih hitung-hitung THR. Karena begini bang, mungkin di Pak Ning itu karena kan dia jalur lintas laut, Ya. laut dan family itu kan paling banyak kan di Malaysia, Singapura, Brunei. Jadi mereka rata-rata ya balik ke kampung. Momen untuk bertemu mereka tuh hanya saat itu. Ya. Setahun sekali itu. Setelah itu mungkin ada jumpa lagi. Susah untuk bertemu sanak famili. Itu sanak famili. Sehingga kemeriahan daripada Idul Fitri itu sampai hari ini kan orang sibuk membuat lagu raya nih. Iya kan? Ya. Sibuk menjadi momen-momen penting. Ramadan bikin lagu, hari raya juga bikin lagu. Paski pun besok akan bikin lagu. Tunggu. Buat filem katanya. Buat filem walaupun belum jadi. Tapi nampaknya teh telur kita udah datang. Teh telur dah datang. Kita cukupkan lah kalau gitu. Oh iya. Sorry lah Buat kita nak minum teh telur. Kami ini sebetulnya nak melambat-lambatkan jadi biar teh telur datang. Oke lah, yang jelas Mat, besok subuh berangkat ya, balik kampung. Insyaallah besok subuh mudah-mudahan aman di perjalanan. Tetap kontak-kontakan kita nanti di Iya. grup juga kan bisa ini. Mungkin kesempatan ini Bang kita Sama-sama lah kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya 1444 Hijriah. ya Mohon maaf lahir dan batin. selaku ketua Paski nih. Selaku ketua Paski dan selaku pribadi lah ya. Ya, Oke. Kita rayakan hari kemenangan di 1 Syawal ini. Ya. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa. Ya pasti ya. Tadi yang kata Mat, jangan semua nak dihentam, semua nak dimakan, semua nak diminum. Hati-hati dehidrasi. Nanti masuk rumah sakit gara-gara segala macam masuk ke dalam perut. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Ya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.